mismatch ini. Kami saat ini juga melakukan kajian yang nantinya juga membutuhkan support dari perguruan PPK, PTPK. Kalau saya melihatnya begini, di statistik pendidikan tinggi itu program studi yang terkait dengan social science itu kurang lebih sekitar 60%. Kemudian kalau kita cek lagi yang paling gede itu kependidikan, keguruan kita meluluskan tiap tahun 490.000, 490,000 graduate from education, while at the same time the market for this education for future teachers and also facilitators in kindergarten only 20,000, so 470,000 should be lost unemployment, educated unemployment. Jadi ini menurut saya, menurut kami di kementerian perlu kebijakan yang bersama. Kami berharap juga support dari teman-teman di PKPT, kemudian tentunya Bapak Rektor yang ada di sini semuanya. Ada kerelaan, bukan hanya kerelaan, nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan PKPT ini, Bapak Ketua, Pak Rektor UNP beserta Sekretaris PKPT, nanti mohon kebijakan-kebijakan yang terkait dengan hal tersebut bisa disupport kepada kami. Karena kalau memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju, itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match. Kalau bahasa kami itu saat ini perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategi gitu. Market driven itu apa? Yang lagi laris apa dibuka gitu, prodinya gitu. Kemudian oversupply di situ gitu. Saya bisa ngecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita sudah oversupply dokter. Kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal dari World Bank ya. Apalagi terjadi maldistribusi ya, tidak keseimbangan distribusi di masing-masing daerah. Nah, kajian dari PKPT ini saya berharap nantinya bisa memperkuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh kementerian agar apa yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan. Yang kedua, strategis yang perlu digagas, perlu ditumbuhkan, kalau bisa tumbuhnya itu di atas 12 sampai 15%, pertumbuhan 8% ini tidak akan menjadi masalah buat Indonesia. Caranya bagaimana? Program studinya yang disesuaikan, program studinya yang perlu dikembangkan untuk prodi-prodi baru yang sesuai dengan 8 industri strategis tadi. Nah, tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu disesuaikan agar prodinya itu memang relevan gitu. Ada kebijakan yang nantinya akan kita keluarkan, misalnya program interdisciplinary atau major minor. Majornya mungkin di engineering tapi minornya manajemen gitu. Atau majornya mungkin di kedokteran tapi minornya di manajemen, mungkin supply chain. Ini berarti yang terkait dengan manajemen rumah sakit, khususnya obat-obatan dan alat kesehatan misalnya. Itu saya rasa bisa dilakukan, dan tentunya support dari kajian PKPT ini, PTPK ini akan sangat bermakna bagi kementerian untuk bisa memberikan policy yang lebih tepat bagi pendidikan tinggi di Indonesia, dan tentunya mensupport apa yang kita harapkan bersama sesuai visi Indonesia 2045